Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, langsung saja di sini kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil dari makalah kami, yaitu tentang langkah-langkah penelitian tindakan kelas ataupun PTK. Karena di sini penelitian tindakan kelas merupakan suatu bentuk penelitian yang sistematis dan refleksi yang dilakukan oleh guru di kelasnya sendiri untuk memperbaiki praktik pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar siswa. Adapun tujuan utama dari PTK sendiri adalah untuk memecahkan masalah pembelajaran yang konkret dan terukur di dalam kelas. PTK menekankan pada siklus perbaikan yang berkelanjutan, di mana guru merencanakan tindakan, melaksanakan tindakan, mengamati hasilnya, dan merefleksikan proses pembelajaran untuk kemudian melakukan revisi dan perbaikan pada siklus berikutnya. Dengan demikian, PTK bukan hanya sekedar penelitian, tapi juga merupakan proses pembelajaran bagi guru untuk terus mengembangkan kompetensinya dalam mengajar dan meningkatkan kualitas pembelajaran di kelasnya. Hasil dan PTK diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan dan pencapaian tujuan pembelajaran. Mungkin materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Okta. Baiklah, A. Tahap perencanaan dalam penelitian tindakan kelas. Kegiatan perencanaan atau planning merupakan langkah awal krusial dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas. Langkah ini menjadi fondasi bagi langkah-langkah selanjutnya, yaitu pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Dengan perencanaan yang matang, guru melaksanakan PTK akan lebih mampu menghadapi tantangan yang muncul serta mendorongnya untuk bertindak secara lebih efektif. Pada tahap perencanaan tindakan, guru berperan sebagai peneliti yang menyusun rancangan terperinci mengenai langkah-langkah yang akan diambil. Hal ini mencakup aspek apa yang akan dilakukan, mengapa tindakan tersebut diperlukan, kapan dan di mana pelaksanaan akan berlangsung, siapa yang terlibat, serta bagaimana cara tindakan tersebut akan dilaksanakan. Pada tahap perencanaan tindakan, guru juga akan menentukan fokus persoalan yang memerlukan perhatian khusus untuk diteliti. Rincian kegiatan yang akan dilakukan oleh guru pada tahap perencanaan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah yang akan diteliti. Yang kedua yaitu menganalisis masalah. Yang ketiga yaitu merumuskan masalah. Yang keempat yaitu merencanakan perbaikan dalam bentuk hipotesis tindakan. Yang kelima yaitu menetapkan metode pengujian hipotesis tindakan. Yang keenam yaitu menyusun rancangan tindakan secara rinci. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Wulandari. B. Pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Sebagai seorang peneliti, guru yang melaksanakan penelitian tindakan kelas harus berpedoman pada segala rencana yang telah disusunnya. Dengan cara ini, ia akan selalu berada pada jalur yang benar. Setiap kegiatan yang dilakukan akan terpantau dengan baik, karena hal ini akan menjadi bagian dari data yang dikumpulkan. Saat melaksanakan tindakan untuk perbaikan menuju tujuan yang diinginkan, guru peneliti tersebut perlu meningkatkan praktik mengajarnya. Selain itu, ia juga perlu meningkatkan kemampuan berkolaborasi dengan rekan sejawat yang menjadi mitra dalam berdiskusi dan membantu pelaksanaan PTK yang akan dilakukan, serta berfokus pada peningkatan kondisi pembelajaran di dalam kelasnya. Jika semuanya sudah dianggap layak, maka langkah selanjutnya adalah menyiapkan langkah-langkah pelaksanaan penelitian tindakan kelas sebagai berikut. A. Mengembangkan rencana pembelajaran dan skenario tindakan yang akan diimplementasikan. Rencana ini mencakup langkah-langkah yang akan diambil oleh guru dan siswa selama kegiatan berlangsung. B. Mempersiapkan fasilitas dan sarana pendukung yang diperlukan, termasuk alat peraga, media, meja, serta semua kebutuhan lain yang diperlukan dalam rencana pembelajaran. C. Menyiapkan alat perekam, metode perekam, dan cara melakukan pengamatan terhadap proses serta hasil kerja siswa. Selain itu, penting untuk merumuskan cara analisis data
data, baik dari hasil observasi maupun dari karya siswa. D. Menerapkan hasil rancangan dengan mensimulasikan pelaksanaan tindakan, memperhatikan waktu yang tersedia dan metode yang akan digunakan. Oleh karena itu, guru perlu memastikan bahwa jadwal mengajarnya juga dipertimbangkan. C. Observasi dalam penelitian tindakan kelas. Observasi merupakan proses pengamatan yang dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas suatu tindakan serta mengumpulkan informasi mengenai berbagai kelemahan atau kekurangan dari tindakan yang telah dilaksanakan. Pada tahap pengamatan, pengamat mengamati proses tindakan yang dilakukan oleh guru. Mereka secara bersamaan memantau pelaksanaan kegiatan di kelas untuk mengevaluasi perubahan perilaku siswa yang muncul akibat layanan yang diberikan. Untuk mengumpulkan data, digunakan instrumen seperti lembar observasi untuk mencatat tingkat keberhasilan siswa selama kegiatan berlangsung. Observasi dilakukan dengan cara mengamati aktivitas guru dan siswa selama proses pembelajaran, sehingga kesalahan dan kekurangan dalam proses tersebut dapat diperbaiki. Data yang dikumpulkan dapat berupa data kuantitatif seperti hasil tes, kuis, presensi, nilai tugas, dan sebagainya. Namun juga dapat mencakup data kualitatif yang menggambarkan keaktifan dan antusiasme siswa, serta kualitas diskusi yang berlangsung. Instrumen yang umum digunakan dalam pengumpulan data meliputi A. Soal tes dan kuis, B. Rubrik penilaian, C. Lembar observasi, D. Catatan lapangan yang berguna untuk mendapatkan data objektif yang tidak dapat dianggap melalui lembar observasi, seperti aktivitas siswa selama tindakan berlangsung, reaksi mereka, atau petunjuk lain yang bisa digunakan sebagai bahan analisis dan refleksi. Inilah dapat disimpulkan di sini bahwa PTK merupakan suatu proses siklus yang berkelanjutan, di mana setiap siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Kesimpulannya adalah keberhasilan PTK terletak pada kemampuan peneliti untuk secara sistematis merencanakan tindakan, mengimplementasikan dengan cermat, mengamati dampaknya secara objektif, dan merefleksikan seluruh proses untuk memperbaiki tindakan selanjutnya. Siklus ini diulang sampai tercapai perubahan yang signifikan dan berkelanjutan dalam pembelajaran. Keberhasilan PTK tidak hanya diukur dari peningkatan hasil belajar siswa, tetapi juga dari peningkatan kualitas proses pembelajaran secara keseluruhan. Dengan demikian, PTK menjadi metode yang efektif untuk meningkatkan praktik pembelajaran dan mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami minta maaf kepada Allah yang Maha Ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.